إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Imam. Qala al-Imam Muslim rahimahullah taala babul istikhlaf wa tarkih. Bab mengangkat pengganti pemimpin atau tidak mengangkat pengganti sebagai pemimpin. Dalam masalah kepemimpinan dalam Islam, as-siyasah syariah itu ada istilah al-istikhlaf, yakni pemimpin yang akan meninggal dunia langsung menunjuk penggantinya. Itu namanya al-istikhlaf. Wa tarkihi artinya tidak melakukan istikhlaf. Yakni walaupun dia akan meninggal dunia tidak menunjuk seorang pengganti yang akan melanjutkan kepemimpinannya. Yang menunjuk ini ialah pemimpin lama, menunjuk pemimpin baru, namanya apa ini? Al-istikhlaf. Kalau tidak pakai nunjuk, namanya apa ini? Tarkul istikhlaf. Dua-duanya sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala. Haddatsana Abu Samah an Hisam bin Urwah an abihi an Ibnu Umar qala. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin al-Ala telah menceritakan kepada kami Abu Samah dari Hisam bin Urwah dari bapaknya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar ini putranya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab ini khalifah yang kedua dalam Islam, pemimpin setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Umar berkata, "Hadartu abi hina usiba." Aku hadir di majlis bapakku ketika beliau sekarat terkena tusukan. Nah, seorang Khawarij memberontak
yang ingin membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dan ketika selesai salat subuh Umar bin Khattab tusuk. Di saat itu Umar bin Khattab gak langsung mati, ya, masih kesakitan. Fa'athnau alaih, maka para sahabat yang ada saat itu memuji kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan memang layak dipuji karena beliau adalah pemimpin yang adil, khalifah yang kedua, termasuk khulafaur rasyidun. Wa qalu jazakallahu khairan. Kaum muslimin saat itu mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda dengan kebaikan. Ini ucapan yang disyariatkan untuk membalas kebaikan apa ini? Seseorang. Jazakallahu khairan. Bukan istilah-istilah yang dibuat-buat, ya, tetapi memang ada tuntunannya dalam Islam. Ya. Nah, faqala raghibun wa rahib. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, raghib wa rahib. Ini ada dua pengertian. Pengertian pertama, raghibun, ada orang yang ingin mengganti posisiku. Wa rahibun, dan ada orang yang tidak ingin mengganti posisiku. Pengertian yang kedua, raghibun wa rahibun, yakni aku Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu raghib, mengharap kepemimpinanku itu baik, wa rahib, dan aku takut atas kepemimpinanku. Dua-duanya sahih. Di sini dapat kita ambil kesimpulan ikhwan fillah a'udzubillah dalam masalah kepemimpinan atau al-imarah atau al-wilayah umat manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang raghib, orang yang sangat berambisi untuk menjadi pemimpin. Ada yang raghib, orang yang sangat takut menjadi pemimpin karena beratnya amanah sebagai seorang apa ini? Pemimpin. Sementara yang bagus ialah raghib wa rahib, yakni antara raghib dan rahib. Dia berharap bisa menjadi pemimpin yang adil dan takut jangan sampai menjadi pemimpin yang zalim. Nah, kalau para sahabat saat itu berkata kepada Umar bin Khattab, istakhlif, wahai Amirul Mukminin, angkatlah seorang pengganti untuk Anda. Istakhlif. Faqala, maka Umar berkata, atahammalu amrakum hayyan wa mayitan. Loh, kenapa saya disuruh untuk mencari pengganti? Apakah saya harus menanggung semua urusan kalian dalam keadaan masih hidup atau sudah mati? Artinya kalau saya masih hidup, saya tanggung. Apakah kalau saya sudah mati, saya juga harus memperhatikan urusan kalian? Lawaditu anna hadi minha al-qafa. Saya ingin tugas kepemimpinan saya ini sudah cukup sampai di sini. La alayya walali. Tidak ada yang memberi aku tugas lagi, dan juga saya juga tidak menugasi kalian lagi. Fa in astahlif faqad istakhlafa man huwa khairu minni, yakni Abu Bakar. Kalau saya mengangkat seorang pengganti, maka sungguh sudah ada orang yang lebih baik daripada saya yang telah mengangkat seorang penggantinya. Yang siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu ketika menjelang meninggal langsung menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti. Itu menunjukkan bahwa saya al-istikhlaf termasuk
disyariatkan dalam Islam apabila memang pemimpin yang menunjuk itu benar-benar apa ini? Adil dan tahu siapa yang lebih berhak menjadi seorang apa ini? Pemimpin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu as-Siddiq, orang yang jujur imannya, langsung menunjuk Umar sebagai penggantinya. Sekarang saya tanya, wahai budak-budak demokrasi, kalau seandainya sistem semacam ini diterapkan dalam Islam, apakah kalian protes? Tentu kalian protes. Enggak demokrasi. Ya, kurang apa ini? Demokrasi. Ya, itu istilahnya sistem monarki, ya, kerajaan. Padahal enggak masalah sistem semacam itu. Asalkan pemimpin yang menunjuk pemimpin gantinya benar-benar adil dan tahu siapa yang lebih berhak untuk ditunjuk. Dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nah, padahal kita disuruh mengikuti petunjuk Rasulullah dan juga Khulafaur Rasyidun, ya. Nah, itulah Islam. Itu menunjukkan sistem demokrasi itu sama sekali bukan dari Islam. Nah, wa in atrukum faqad tarakakum man huwa khairum minni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika aku membiarkan kalian, yakni tidak menunjuk seorang pun dari kalian, maka sungguh hal itu juga telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menjelang kematian beliau tidak menunjuk seorang sahabat pun untuk mengganti kedudukan beliau, untuk mengatur urusan umat, tidak mengangkat khalifah, ya. Nah, tidak mengangkat apa ini? Khalifah. Itu namanya ini tarkul istikhlal. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Syiah, Rafidhah dan yang sejenisnya, yang mana mereka itu mengklaim Rasulullah sebelum meninggal telah menunjuk siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Ini dusta. Ini di antara sekian banyak kedustaan siapa ini? Syiah, Rafidhah. Na'am, baik. Qala Abdullah kemudian berkata, Abdullah bin Umar, Faraqtu annahu khina zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaira mustakhlif. Aku tahu bahwasanya bapakku ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memutuskan untuk tidak mengangkat seorang pun sebagai pengganti. Artinya ngangkat enggak apa-apa, enggak ngangkat juga enggak apa-apa. Tapi yang enggak ngangkat itu siapa? Rasulullah. Maka Umar pun tidak mengangkat seorang pun sebagai apa ini? Penggantinya. Ini merupakan dalil betapa kuatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak. Hal itu boleh dalam Islam. Ya, kalau sampai ada yang mengatakan Abu Bakar tidak mencontoh sunnah Rasulullah, berarti dia telah mencela Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalau mencela Abu Bakar As-Siddiq termasuk bentuk kemunafikan, bahkan bisa kekufuran. Mencela sahabat, dikatakan tidak adil, dikatakan menyelisih apa ini? Sunnah. Waliyadzubillah. Perbuatan ahlul ahwa wal bidah. Na'am, karena bidina azakumullah. Jadi dari ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa para ulama Ahlussunnah sepakat bahwa wajib bagi kaum muslimin untuk mengangkat seorang khalifah, dan wajibnya mengangkat khalifah ini dengan dasar syariat, bukan dasar akal. Tidak boleh kaum muslimin tanpa pemimpin. Harus ada pemimpinnya, dan pemimpinnya yang tertinggi ialah harus dari suku Quraisy, seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu.
bukan pilih-pilih, tetapi itu ialah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah lebih tahu hikmah di balik itu semuanya. Ya, kalau protes berarti memprotes hukum Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan betapa bohongnya orang yang katanya sedang memperjuangkan syariat, hukum syariat, ternyata sistemnya menentang hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan syariat Islam yang sebenarnya, tapi Islam hanya dijadikan sebagai slogan untuk menipu umat atas kesesatan perjuangan mereka. Waliyadzubillah. Ini, ya. Baik. Kemudian disyariatkan bagi pemimpin yang akan meninggal dunia, ya, untuk memperhatikan keadaan kaum muslimin. Di antaranya yang pertama ialah bil istikhlaf, dengan menunjuk seorang pemimpin penggantinya seperti yang dilakukan siapa ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terhadap Umar bin Khattab. Atau tidak menunjuk seorang pemimpin penggantinya, tetapi menyerahkan urusannya kepada ahlul khilli wal uqti, yakni kumpulan para ulama yang memang ahli ijtihad, yang mengerti tentang masalah keadaan kaum muslimin dan hukum-hukum Islam, untuk menunjuk siapa di antara mereka yang paling berhak menjadi apa ini? Khalifah atau pemimpin. Jadi ahlul khilli wal uqti itu bukan kumpulan wakil-wakil rakyat seenaknya, bukan, tetapi ulama al-mujtahidun yang memang ngerti agama, yang memang istiqamah, yang adil, yang kemudian bermusyawarah. Tapi kalau pelawak masuk, bintang film masuk, jadi perwakilan, nah, itu bukan ahlul khilli wal uqti. Orang Nasrani masuk, orang Buddha masuk, itu bukan ahlul khilli wal uqti. Ini beda. Di ahlu syura dalam Islam ialah muslim dan adil. Adil di sini ialah adil agamanya, paham agama dengan baik, istiqomah, ya, dan benar-benar memperjuangkan Islam, yang ngerti. Nah, begitu. Sementara kalau demokrasi, relatif, ya, masing-masing daerah menunjuk wakilnya, nggak tahu wakilnya sepenting kan, bahkan bayar jadi wakil, kampanye dulu untuk mencari simpati, ya. Nah, Kristen, ya, kalau komunitas Kristen ya wakilnya Kristen, semuanya satu, sehingga ahlu syura mereka, bukan ahlu syura sebetulnya, ya, nah, kumpulan orang yang serba-serbi itu, ya, macam-macam warnanya jadi satu. Disitulah terjadi apa ini? Jual beli agama. Jelas, sangat salah kalau sampai ada orang yang mengatakan perwakilan rakyat semacam itu sama dengan apa ini? Ahlus syura dalam Islam, ahlul khilli wal uqti, tidak sama, ya, tidak sama. Kalau pengen sama, gampang, ya, ulama-ulamanya, tokoh-tokoh agamanya yang benar-benar ahlu sunnah, ya, itu yang dikumpulkan untuk kemudian menunjuk pemimpin yang memang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti itu. Apalagi sekarang langsung pilih rakyat. Wah, enggak ada dalam Islam. Voting itu enggak ada dalam Islam. Voting itu bukan ajaran Islam. Voting itu ialah ajaran kebanyakan manusia yang tersesat jalannya. Wa in tuti aktsara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau kamu mengikuti kemauan kebanyakan orang, maka mereka akan membuat kamu sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masyarakatnya bejat semuanya, ya enggak mungkin memilih presiden yang memberantas kebejatan mereka, itu enggak mungkin. Ya mesti jagonya yang dipilih. Akhirnya bejat semua, pemimpin dan rakyatnya. Bejatlah negara itu. Nah, kalau negaranya sudah bejat, ya bukan barokah dari Allah yang turun, tapi apa? Azab.
Tahu ikhwan fillah azakumullah, pikirkan tentang masalah. Selanjutnya, Hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa ibnu Abi Umar wa Muhammad bin Rafi wa Abd bin Humayr wa alfaduhum mutaqariban. Qala Ishaq wa Abd akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Abd Razzaq akhbarana Ma'mar an az-Zuhri akhbarani Salim an Ibn Umar qala. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar dan Muhammad bin Rafi dan Abd bin Humayr, semua lafadznya hampir sama. Ishaq dan Abd bin Humayr berkata akhbarana, sementara dua yang lainnya mengatakan hadatsana. Telah menceritakan kepada kami Abd Razzaq, telah menghabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, telah menghabarkan kepada saya Salim dari Ibnu Umar. Ia pernah bercerita, dakhaltu ala Hafsah, aku menemui Hafsah. Hafsah itu siapa? Putrinya Umar bin Khattab. Hubungannya apa dengan Ibnu Umar? Saudara. Ya. Ini bukan dalil bolehnya laki-laki sembarangan menemui wanita. Ya, wanita mahramnya enggak apa-apa. Faqalat, maka Hafsah berkata, "A'alimta anna abaka ghayr mustahli?" Apakah engkau tahu bahwa bapakmu, yakni Umar bin Khattab, tidak mengangkat seorang pengganti untuk menggantikan kepemimpinannya? Qala qultu, maka naliyafah. Kata Ibnu Umar, ya memang benar, beliau memang enggak mau melakukannya. Qala innahu fa'il, kata Hafsah. Kata siapa? Dia pasti akan melakukannya. Qala bahalabtu anni ukallimuhu fi dzalik. Fasaqattu hatta rajautu wa lam ukallimu. Maka Ibnu Umar berkata, saya bersumpah, saya sudah bicara kepada bapak saya tentang masalah ini. Terus saya diam. Terus pagi-pagi saya tidak bicara lagi sama beliau. Qala faquntu faka'annama ahmilu biyamini jabalan. Maka Ibnu Umar mengatakan, sungguh ketika aku bersumpah seperti membawa gunung. Hatta raja'tu pada qultu alaih, sampai aku harus kembali lagi menemui bapakku dan masuk menemuinya. Fasa'alani an halin nas wa ana ukhbir. Bapak saya Umar bin Khattab bertanya tentang keadaan masyarakat saat itu. Kemudian saya menceritakan kepada beliau bagaimana keadaan masyarakat saat itu. Qala tsumma qultu lahu, kemudian aku berkata kepada beliau, inni sami'tun nasa yaquluna maqalatan falaitu an aqulaha laka za'amu annaka ghairu mustahli. Sungguh saya mendengar ucapan masyarakat dan saya bersumpah akan menyampaikan hal ini kepada Anda. Mereka menganggap engkau, wahai bapakku, tidak mengangkat seorang pemimpin. Apakah memang ini benar? Wa innahu law kana laka ra'i aw ra'i ghanam thumma ja'aka wa taraka ra'aitu an qadhiya. Sungguh wahai bapakku, kata siapa ini? Ibnu Umar. Saya umpamakan, kalau sampean, Pak, ya, punya pengembala unta atau pengembala kambing, ya, menugaskan orang untuk mengembala unta atau mengembala kambing. Kemudian datang kepadamu, kemudian meninggalkan unta dan kambing itu tanpa ada yang menggantikannya. Ya, saya berpendapat orang itu berarti menelantarkan unta dan kambing bapak. Ya, fa'inayatun nasi asyaddu, ngurus orang Pak, itu lebih berat lagi. Berarti kalau sampeyan nggak nunjuk pemimpin baru untuk mengganti sampeyan, sama saja sampeyan menelantarkan urusan banyak orang. Sebagaimana kalau sampai Anda menunjuk seorang apa ini?
pengembala kambing atau pengembala unta, kemudian pengembala unta sama kambing itu meninggalkan unta begitu saja, meninggalkan kambing Anda begitu saja tanpa mencarikan penggantinya, tentu unta sama kambingnya lari semua. Manusia yang lebih parah lagi, nanti akan kabur semua. Ya. Qala fawafaqahu qawli. Kata Ibnu Umar, saat itu Umar mengatakan, ya, saya sependapat dengan ucapan. Ya. Fawadu'ahu sa'atan. Tapi kemudian Umar bin Khattab meletakkan kepalanya sesaat. Summa rafa'ahu ilayya. Kemudian mengangkat kepalanya sambil memandangiku. Dalam kondisi sakit, tusukan di perut, ya. Faqala inna Allah azza wa jalla yaqbadu dinah. Kata Umar, itu kan kambing, unta. Ini urusan agama Allah. Allah lah yang akan menjaga agamanya. Itu. Wa inni la illa astakhlif fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yastakhlif. Sesungguhnya saya kalau tidak mengangkat seorang pengganti pemimpin, sungguh Rasulullah juga tidak mengangkat sebagai pengganti beliau seorang pemimpin pun. Ya. Wa in astakhlif fa inna Abu Bakr qad istakhlaf. Tapi kalau saya terpaksa harus mengangkat pengganti, maka sungguh Abu Bakar juga telah mengangkat penggantinya. Yakni aku sendiri yang diangkat Abu Bakar. Ya. Nah. Qala wallahi ma huwa illa an dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Ibnu Umar berkata, demi Allah, Umar senantiasa menyebut-nyebut nama Rasulullah dan nama Abu Bakar. Ya, ya Rasulullah begini, Abu Bakar begini, ya Rasulullah begini, Abu Bakar begini. Ya. Fa'alimtu annahu lam yakun liya'tila fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan wa annahu ghairu mustahil. Saya yakin saat itu Umar bin Khattab tidak mungkin menyamakan Rasulullah dengan siapapun. Ya, mesti milih siapa? Rasulullah. Dan ternyata benar, beliau tidak mengangkat siapapun sebagai apa? Penggantinya. Dilemparkan kepada Ahlul Khil wal Uqti. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini dipilih berdasarkan apa ini? Musyawarah Ahlul Khil wal Uqti. Bukan hasil voting atau pilihan langsung rakyat. Enggak. Jadi para sahabat, ulama-ulama di kalangan para sahabat dikumpulkan jadi satu. Ya. Kemudian mengangkat siapa ini? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar bin Khattab itu diangkat oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu hasil apa ini? Ahlul Khil wal Uqti, ya, karena enggak diangkat oleh Rasulullah, tapi secara ijma, ya, para sahabat. Kemudian Utsman bin Affan Ahlul Khil wal Uqti. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib juga Ahlul Khil wal Uqti. Berarti keempat-empatnya ini hanya Umar saja yang diangkat langsung oleh siapa ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi kawan ataupun lawan mengakui pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu menunjukkan pengembangan Islam yang cukup luas dan cukup sukses. Ya, nah, dengan cara ini diangkat oleh pemimpin sebelumnya. Baik, dan sama-sama ada dasar. Baik, ini menunjukkan kepada fitin azakumullah betapa pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Kemudian betapa cerdasnya Ibnu Umar sampai bisa mengkias-kiaskan seperti itu, ya, dan disetujui oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang sangat takut, sangat berwibawa, sehingga sampai sebelum meninggal semuanya minta Umar bin Khattab apa ini? Mengangkat seorang
pemimpin. Saking berwibawanya. Kalau nggak berwibawa ya jangan mati, ya nanti diangkat sendiri sama-sama begitu ya. Tidak, ini saking berwibawanya. Sampai para sahabat saat itu datang langsung kepada Umar bin Khattab. Silakan Anda yang mengangkat penggantian. Saking berwibawanya. Ya, nah. Selanjutnya, bab an-nahyu an talabil imamah wal hirsu 'alaiha. Bab larangan minta menjadi pemimpin dan berambisi menjadi pemimpin. Larangan minta supaya dicalonkan sebagai pemimpin dan larangan berambisi menjadi apa ini? Pemimpin. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim disepakati oleh kaum muslimin sebagai hadis yang sahih, ya. Nah, kalau sampai melanggar hadis seperti ingkar sunnah, ya, ingkar sunnah. Nah, ini lebih mantap lagi untuk menghantam sistem demokrasi, ya. Nah, mencalonkan diri saja harus daftarnya harus apa ini? Bayar. Habis itu kemudian apa ini? Rebutan, ya, berambisi, kemudian mempromosikan program-programnya, ya. Saya nanti kalau jadi presiden akan begini. Wah, semacam rebutan, ya kan? Nah, tawuran antar pendukung, wah, semacam-macam. Itu budaya-budaya orang kafir, ya. Nah, yang tidak patut untuk ditiru oleh mereka-mereka yang masih punya pikiran yang jernih, ya, yang masih punya hati nurani, yang masih punya apa ini? Keimanan seberat biji sawi. Nah, keimanan, ya. Kalau masih muslim, ya. Kalau keimanannya, wallahu ta'ala lebih suat. Dan mukmin kalau sudah tidak punya iman, bahkan berarti kafir, tapi masih muslim, ya. Nah, حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruq telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim hadatsana Al-Hasan telah menceritakan kepada kami Al-Hasan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Samrah. Qala, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Ya Abdurrahman, la tas'alil imam." Wahai Abdurrahman, jangan kamu minta sebagai pemimpin. Artinya jangan minta kepemimpinan. Fa'innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Karena sungguhnya jika engkau diberi jabatan dalam keadaan minta terlebih dahulu, ya, maka engkau akan diperberat untuk melaksanakan jabatan itu. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Dan jika engkau diberi jabatan tanpa minta terlebih dahulu, maka engkau akan ditolong untuk melaksanakan tugas itu dengan baik. Kata-kata la tas'alil imar ini tidak hanya berlaku pada Abdurrahman bin Samurah, ya, tapi berlaku kepada siapa? Semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kaidah yang disepakati oleh para ulama, al-ibrah bi umumil lafzi, la bi khususis sabab. Hukum itu dilihat dari apa ini? Keumuman lafaznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah secara khusus kepada siapa ini? Abdurrahman bin Samurah. Tetapi
Hukumnya tidak hanya khusus untuk beliau, karena lafaznya umum, la tas'alil imam. Hukumnya untuk apa ini? Umum. Sampai ada dalil yang menyatakan ajaran itu khusus bagi seseorang, dan tidak ada. Ya. Nah, sehingga larangan meminta jabatan sebagai pemimpin adalah larangan yang sifatnya umum, berlaku untuk semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsana Yahya bin Yahya, haddatsana Khalid bin Abdullah an Yunus, wa haddatsani Ali bin Hujr as-Sa'di, haddatsana Husaim an Yunus wa Mansur wa Humayd, wa haddatsana Abu Kamil al-Jahdari, haddatsana Hammad bin Zaid an Simak bin Atiyah wa Yunus bin Ubaid wa Isam bin Hassan, kulluhum al-Hasan an Abdurrahman bin Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadis Jarir. Ini sanadnya berbeda ya, tapi sampai dari Abdurrahman bin Samurah ya, dan lafaznya sama dengan hadis Jarir tadi. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin al-Ala qala hadatsana Abu Usama an Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min Bani Amr. Ini kasus nyata ya. Telah menceritakan kepada saya Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin al-Ala, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Buraid bin Abdullah, dari Abi Burdah, dari Abi Musa. Abu Musa berkata, yakni Abu Musa siapa ya? Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min Bani Amr. Aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama dengan dua orang laki-laki dari Bani Amr, suku pamanku. Ya. Faqala ahadu rajulain, salah seorang tadi berkata, "Ya Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallaka Allah azza wa jalla." Wahai Rasulullah, angkatlah kami sebagai pemimpin untuk ngurus sebagian kekuasaan yang Allah berikan kepada Anda. Ya. Nah, ini minta ya. Rasulullah, kami ini Mbok yo dijadikan sebagai apa ini? Pemimpin untuk ngurus sebagian kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda. Faqala al-akhar mithla dhalik. Ternyata satunya lagi juga bilang demikian. Abu Musa al-Asy'ari sama dua orang laki-laki dari suku paman beliau datang. Dua-duanya minta apa ini? Supaya dijadikan sebagai pemimpin untuk ngurus sebagian urusan kaum muslimin. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alahu." Sesungguhnya kami demi Allah tidak akan mengangkat seorang pun yang meminta untuk melaksanakan tugas umat ini. Minta. Wala ahadan haras alaihi, dan tidak akan mengangkat orang yang berambisi untuk menjadi pemimpin mengurus urusan umat ini. Nah, jelas ya. Nah, dalam hadis berikutnya Rasulullah justru mengangkat siapa? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau enggak ikut-ikut. Ini dua orang ini yang minta-minta, ya. Rasulullah menyatakan demikian. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari yang muncul, ya. Idhab anta, ya Abu Musa. Seperti dalam hadis berikutnya. Ini jelas. Kalau sampai minta atau berambisi, orang kayak gitu tidak layak sebagai pemimpin. Ya. Nah, sekarang sistem demokrasi mau nggak mau harus mencalonkan diri, ya. Nah, kalau nggak mencalonkan ya nggak dipilih, ya. Nah, jelas jauh sekali dari bimbingan Islam. Hadatsana Ubaidullah bin Sa'id wa Muhammad bin Hatim wa Lafdh bin Hatim qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan hadatsana Qurrah bin Khalid hadatsana Humayd bin Hilal
Qala haddatsani Abu Burda. Qala Abu Musa. Abu Musa cerita. Ceritanya sama tapi ada tambahannya, ya. Aqbaltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i rajulani min al-Ash'ariyain. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dua orang laki-laki juga dari Bani Ash'ari. Sama-sama Ash'ari, ya. Bukan Ash'ariyah. Bukan, ya. Ahaduhuma an yamini wal akhar an yasari. Satu di sebelah kanan saya, satunya di sebelah kiri saya. Faqilahuma sa'alal amal. Ternyata dua-duanya minta jabatan, tugas tertentu. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastab. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang ngapain? Bersiwak. Siwak. Sunnahnya bersiwak, ya. Pakai batang kayu siwak gitu, ya. Datang tamu minta jabatan dalam keadaan si Rasul bersiwak, ya. Nah, kalau sekarang enggak, datang karyawan minta naik pangkat, bosnya sedang rokok. Jauh sekali dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Enggak, harusnya bersiwak, ya. Siwak itu membersihkan gigi. Kalau ngerokok itu merusak gigi. Apa saya tanya hari kesehatan itu, ya, sendiri, ya. Saya punya bukunya khusus bil lughatil arabiyyah, ya. Nah, khusus, ya, pengaruh rokok terhadap kesehatan gigi. Ya. Nah, foto-foto gigi rokok itu masuk Allah, menjijikkan. Ya, warnanya sudah. Ya. Nah, kalau pakai siwak justru tambah putih, tambah kuat. Samping itu mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan promosi siwak, ya. Tapi memang begitulah keutamaan apa? Siwak. Nah, alhamdulillah kalau sampai ada yang punya dagangan siwak laris habis ceramah ini, ya gimana lagi? Fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Faqala ma taqul? Rasulullah bilang, apa? Ya, yang kamu katakan? Ya Abu Musa, atau ya Abdullah bin Qais? Wahai Abu Musa atau Abdullah bin Qais, apa yang akan kamu katakan? Qala faqultu walladhi ba'athaka bil haqq ma atla'ani ala ma fi anfusihima wa ma sya'artu annahuma yatlubani al-amal. Aku berkata, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, saya enggak tahu isi hati dua orang ini. Dan saya enggak merasa kalau ternyata dua orang ini minta jabatan kepada Anda. Qala wa ka'anni anzur ila siwatihi tahta syafati. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, saya lihat siwaknya Rasulullah ada di bawah bibir beliau. Di bawah bibir. Ya. Ternyata bibir juga bagus kalau dikasih siwak, ya. Nah, siwak ini juga untuk bibir. Waqad qalasat. Dan sungguh siwak beliau sudah apa ini? Ya, qalasat itu ya kebul cepat begitu, ya. Nah, saking lamanya pakai untuk bersiwak sehingga sampai apa ini? Pecah-pecah bulunya, ya. Nah. Faqala, maka beliau boleh bersabda menanggapi ucapan dua orang itu. La, sekali-kali tidak akan. Au la nasta'milu ala amalina man arada. Atau kami tidak akan mengangkat orang yang meminta jabatan untuk urusan umat ini. Walakin idhab anta ya Abu Musa atau ya Abdullah bin Qais. Atau bin Qais dia namanya Abu Musa. Tapi kamu saja, wahai Abu Musa, pergi untuk menjadi apa ini? Gubernur, ya, di Yaman. Faba'athahu al-Yaman. Maka Rasulullah pun apa ini? Mengutus Abu Musa Al-Ash'ari untuk ke Yaman.
Dua orang ini minta-minta, ngotot nih, habis ini ya. Nah, malah nggak dikasih. Abu Musa al-Asy'ari nggak punya rencana kayak gitu, langsung ditunjuk Rasul. Suatu kasus yang masya Allah, orang yang IQ-nya rendah sekalipun ngerti. Kalau minta jabatan, apalagi mencalonkannya, apalagi sampai membeli atau berambisi, itu dilarang sama Islam. Iya enggak? Iya. Terus pakai logika yang mana lagi? Itu. Terlalu banyak logika, saya pusing. Itu, ya. Nah, logikanya orang yang minta atau berambisi itu, karena betul azakumullah, biasanya sebetulnya tidak ada di hati rakyat. Ya. Nah, sehingga banyak sekali tugas-tugas yang berantakan. Kenapa? Dia sendiri yang melete, sok bisa. Setelah jabat langsung KO. Ya kan? Iya. Wah sekarang begitu. Belum jadi pemimpin itu. Nah, masya Allah. Kritis. Kemudian apa lagi? Istilahnya pokal. Dia harusnya negara ini begini. Contohnya negara itu begini. Contohnya negara ini begini. Oh. Setelah dia mencalonkan diri dan benar-benar dia jadi pemimpin, amper. Dia ganti digugat yang lainnya. Buka terus begitu. Kenapa? Tadi itu enggak ada yang bantu. Soalnya apa? Enggak ada di hati. Tapi kalau enggak minta, tapi dikasih amanah oleh al-khil wal ukti. Para ulama yang istiqamah, yang ngerti agama, yang hatta walaupun cuma satu tok ulama di tempat itu, maka dialah al-khil wal ukti. Tak usah ngundang-ngundang artis, ngundang-ngundang bintang film atau pelawak untuk mewakili tempatnya. Enggak. Satu sekalipun dia yang dimintai. Siapa? Syekh yang paling pantas untuk menjabat sebagai pemimpin negara. Antum saja. Ya sudah, gimana lagi? Menurut pandangan ulama tersebut yang ke depan, dia nggak minta, kemudian dia mengahli dan dia nggak sembarangan. Kalau orang ngerti agama itu nggak sembarangan. Nah, kata orang itu ya nggak dilihat yang penting berkacamata, yang penting ganteng, yang penting kaya, yang penting punya pabrik ini pabrik itu, tidak dilihat dengan kacamata syariat. Ya, nah, tapi kalau yang milih pengusaha, ya mesti yang dibebankan ialah yang bagaimana kalau presidennya itu bisa mengembangkan usaha yang sedang digelutinya, jangan sampai bangkrut, begitu. Kalau yang menjadi perwakilan itu adalah pengusaha bank atau pejabat bank, bagaimana caranya supaya presiden nanti tidak nutup bank? Tapi begitu, ya. Nah, masa pejabat bank mengangkat pemimpin yang mengharamkan bermuamalah dengan bank ribawi? Nah, sudah nggak dapat gaji lagi dia. Seorang pelawak yang jadi perwakilan rakyatnya mesti memperjuangkan, ya, apa itu? Komunitas lawaknya supaya berkembang. Begitu seterusnya. Begitu apa? Seterusnya. Al-yukhil waktu sekali lagi mereka yang ulama yang mengerti agama. Hatta sedikit orang. Itu yang ingin saya mendapat. Baik. Thumma atba'ahu Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz bin Jabal menyusul Abu Musa al-Asy'ari atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadima alaihi qala. Maka tatkala Mu'adz bin Jabal sudah datang menemui Abu Musa, maka Abu Musa pun berkata, "Inzil, silakan singgah ya." Wa alqalau wisada, kemudian memberi bantal kepada siapa ini? Mu'adz bin Jabal. Ini ikhtiramul duyur. Ya, menghormati apa ini? Ya, dulu itu pakai permadani, pakai apa namanya? Kapet ya, kasih bantal gitu ya. Empuk. Ya, saja apa ini? Menghormati
tamu. Ya, kalau nggak punya bantal ya harus kasih bantal. Ya, nah. Wa idza rajulun indau muta. Ternyata di sampingnya Mu'adz bin Jabal itu ada seorang laki-laki yang sedang apa ini? Musa. Apa ini? Dirantai. Diikat. Qala Abu Musa pun berkata, "Mana? Siapa ini?" Qala hadza kana Yahudiyan fa aslam. Mu'adz bin Jabal berkata, ini dulunya orang Yahudi, kemudian masuk Islam. Thumma raja'a dinahu dinas saw. Kemudian dia murtad kembali ke agamanya, agama yang jelek. Ini lihat pernyataan Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya agama Yahudi itu agama yang jelek. Ini bantahan terhadap mereka-mereka yang mengatakan semua agama samawi itu benar. Yang beramal soleh menurut ajaran masing-masing akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Tahu Islam agama yang baik sama dengan Yahudi agama yang jelek? Enggak sama, samakan, ya. Nah. Fatahawwad, maka dia pun kembali kepada agama Yahudi. Qala la ajlis hatta yuqtal. Kata Mu'adz bin Jabal, wahai Abu Musa al-Asy'ari, saya enggak mau duduk di tempat Anda sampai orang ini dibunuh. Dibunuh. Hukum had. Ini menunjukkan dalil bahwasanya orang yang murtad dari Islam dan tidak mau kembali kepada Islam setelah diminta taubatnya, maka dibunuh. Dan yang membunuh ialah penguasa muslim yang sah. Mu'adz bin Jabal menyerahkan ke siapa ini? Abu Musa al-Asy'ari. Siapa Abu Musa al-Asy'ari? Pemimpin Yaman yang ditugasi oleh Rasulullah untuk mengurus apa ini? Yaman, ya. Sama saja wakil presiden yang menunjuk siapa di daerahnya, gubernurnya untuk mengeksekusi seseorang, sama saja dengan apa ini? Penguasa yang melakukannya, ya. Nah, qada Allah wa Rasul. Ini merupakan ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Faqala ijlis. Maka Abu Musa berkata kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal, silakan duduk dulu, ya. Nah, baik. Qala la ijlis hatta yuqtal. Tapi saya enggak mau duduk sebelum orang ini dibunuh. Qada Allah wa Rasul. Ketetapan Allah dan Rasulnya. Salah sama sampai diulangi 3 kali. Fa'amara bi faqutila. Maka akhirnya Abu Musa al-Asy'ari memerintah Al-Qajjaj untuk membunuh orang itu. Dan dibunuhlah orang Yahudi tadi itu. Nah, summa tadzakara al-qiyam min al-laili. Setelah itu baru belajar Mu'adz bin Jabal sama Abu Musa al-Asy'ari tentang masalah al-qiyamul lail. Ya, kita salat malam. Ya, nah. Masalahnya Musa itu bukan seorang pemimpin biasa, ya. Ulama dulu mah gitu, enggak sembarangan pemimpin, ya. Mu'adz bin Jabal sama Abu Musa al-Asy'ari bermudakar tentang masalah qiyamul lail. Faqala ahaduhuma, yakni Mu'adz, salah seorang dari keduanya, yakni Mu'adz, berkata, "Amma ana fa anam wa aqumu wa arju fi naumati ma arju fi qaumati." Kalau saya ini ya tidur, kemudian baru bangun. Jadi tidur dulu sampai puas. Kalau sudah lega, masih ada waktu, bangun. Dan saya mengharap saya tidur yang niat untuk bangun diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kalau saya benar-benar bangun. Artinya saya ini kalau tidur niat bangun malam. Kalau sempat ya saya salat malam. Kalau enggak sempat ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghitung tidur saya tadi itu yang dengan niat bangun malam dihukumi sama seperti kalau saya bangun malam untuk sholat. Ini menunjukkan dalil bahwasanya niat yang kuat untuk melakukan amalan yang merupakan kebiasaannya,
kemudian dia ada uzur tidak bisa melaksanakannya, tidur ataupun yang lainnya, maka diberi pahala yang sama dengan saat dia bisa melaksanakannya. Ya, nah seperti itu. Banyak sekali hadis-hadis yang lain yang membahas masalah ini. Ini menunjukkan juga tentang tawaduknya siapa ini? Mu'adz bin Jabal. Gak sombong. Nah, kalau saya salat malam, ya sampai kaki saya pecah-pecah. Bacaan saya begini. Enggak. Terus terang, polos. Saya kalau mau tidur niat bangun malam. Ya tidur secukupnya. Kalau ternyata bisa bangun malam, alhamdulillah. Kalau ternyata enggak bangun, ya saya mengharap pada Allah, mudah-mudahan tidur saya tadi itu yang pakai niat supaya bisa bangun malam dihukumi sama dengan ketika saya bisa bangun malam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini masyaallah subhanallahi azakumullah, dalil-dalil yang jelas, yang wadih, jari, tidak ada kesamaran bagi siapapun tentang larangan apa ini? Meminta atau berambisi untuk menjadi pemimpin, apalagi mencalonkannya, apalagi membelinya. Kalau orang melengsarkan itu namanya apa? Berambisi, ya kan? Orang yang berusaha melengsarkan pemimpin yang sudah sah menjadi pemimpin, itu berarti dia apa? Berambisi. Entah dengan menggalang massa atau dengan istilah menjewer ataupun yang lain. Ya? Ya. Tunggu saatnya nanti kami akan menjewer Bapak Presiden. Menunjukkan dia berambisi untuk apa ini? Jadi apa? Pemimpin. Nah, orang semacam itu, ibadah fitina azakumullah, nggak pantas jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin, tahu sendiri hasilnya. Nggak ada hasil sama sekali, kecuali sama saja. Apalagi sama saja yang masih lumayan. Apalagi ternyata lebih jelek daripada sebelumnya. Ya, Masya Allah. Malu, tapi nggak tahu malu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini banyak pertanyaan yang masuk. Di antaranya ada masukan. Dalam jamaah Ustaz menyebut kata Allah itu kurang pas, Ustaz. Yang benarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman atau firman Allah Subhanahu wa taala sama saja. Ya. Nah, kalau ternyata enggak ada kata-kata qala, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau seandainya qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, itu enggak masalah. Sama dengan berfirman, bahasanya saja yang beda. Menyatakan, menegaskan, menyebutkan, dan yang lainnya. Tapi kalau ternyata ada kata-kata saya tadi yang ternyata kurang sopan di depan Allah Subhanahu wa taala, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan atas koreksi. Tapi saya enggak menyengaja untuk itu, ya. Allah taala. Bagaimana dengan hukuman mati di Indonesia? Apakah ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Mohon penjelasannya. Kalau memang yang dihukum mati itu memang layak dihukum mati, ya sudah sesuai dengan syariat Islam. Misalkan saja ada orang yang berzina dan dia sudah menikah, maka hukumannya rajam sampai mati, ya sudah, berarti benar. Kan begitu. Ada orang yang membunuh, banyak orang membunuh, teroris, ngebom, apa, gitu, ya. Walaupun mereka nggak mau disebut teroris, maunya disebut apa ini? Mujahid. Ya, mujahid jihad al-irhabi. Ya, kalian memang mujahid yang memang sedang berjihad untuk melakukan teroris. Teror, ya. Nah. Jadi kalau dihukumi mati, itu namanya kisos. Ya sudah sesuai dengan syariat Islam. Ya, nah, seperti itu. Kadalika. Tapi kalau nggak pantas dihukum mati, itu dihukum mati ya berarti dengan sendirinya Pak. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi yang dihukum mati itu satu, murtad, kata itu, ya. Asalnya Muslim. Terus kemudian memeluk agama Kristen. Disuruh tobat, nggak mau, angkel, dieksekusi. Tak ditembak atau dipenggal lehernya, ya silakan. Tapi para ulama menyatakan yang paling bagus, yang paling
bisa cepat matinya dan tidak menyiksa. Lebih cepat mati mana? Dipenggal lehernya sama ditembak. Hah? Lehernya? Hah? Lehernya? Iya. Karena tembak itu kadang-kadang belum mati. Dua gitu ya. Ya, tapi kalau sudah lepas itu kepala dari jasadnya, sudah tidak mungkin lagi dia tertawa. Ya mungkin sisa ketawanya masih ada, cuma sudah tidak ada kaitannya dengan apa ini? Akhirnya, ya Allah Taala lebih tua. Kemudian seorang yang sudah menikah, kemudian apa ini? Berzina, zina muhsan, hukumannya rajam ya, rajam, bukan tembak, rajam. Lempari batu sampai mati. Kalau belum seperti itu, berarti belum melaksanakan apa ini? Hukum Islam. Ya, kemudian apa lagi? Membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh seorang Muslim yang tidak bersalah, tidak apa-apa dibunuh, memang sengaja. Adanya usaha pembunuhan dengan apa ini? Sengaja. Ya, maka hukumnya ialah kisos, eksekusi mati. Kayak gitu ya. Nah, bagaimana hukuman dengan para pemberontak teroris tadi? Hukumannya ialah tangis. Kalau mati, maka itu resiko mereka. Tapi kalau mereka kabur, maka kalau meninggalkan senjatanya, ya sudah, nggak usah dikejar. Kalau begitu ulah lagi, kasih pelajaran lagi, begitu aja, ya. Diawasi, gitu. Nah, seperti itu. Namanya bunuh, hukumannya itu bunuh. Nah, bahkan bunuhnya, Masya Allah, ya. Ini banyak sekali. Kalau belajar hukum Islam sekali, ya, kebetulan yang dicontohkan tadi itu apa? Yang kelihatannya seram-seram saja, ya kan? Nah, sehingga kelihatannya kok Islam kok keras ya? Nah, lebih keras orang yang membunuh banyak orang itu, ya. Nah, lebih keras orang yang berzina itu, ya, keras dalam merusak moral, ya. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa kok gak dipegel saja lehernya? Kan menyakitkan. Katanya dipilih hukuman yang lebih cepat supaya mati. Kok malah dilempari batu sampai mati? Itu udah lama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang masalah hikmah yang sebenarnya. Karena orang yang berzina itu ketika sudah menikmati zinanya, semua dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu merasakan kelezatan. Mantau nggak tahu itu kok. Nah, kecuali yang sudah tahu dengan suami istri, ya. Nah, ujung rambut sampai ujung kaki itu merasakan kelezatannya. Maka sebagai hukuman al jaza min jinsil amal, ya, balasan sejenis dengan apa ini? Perbuatannya dirajam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi tanam dia supaya semua anggota tubuhnya yang dulunya merasakan kenikmatan sekarang merasakan apa ini? Kesakitan sampai mati. Kata itu, wallahu taala. Apakah kabar buka seperti video dan permainan game PlayStation dilarang dalam agama Islam? Ini ikhtilaf di kalangan para ulama, ya, tentang masalah gambar di TV. Kalau yang video sama saja, ya, karena saat mengambil sama saja, ya, dengan foto, cuma bikin bergerak. Kalau yang televisi, ini Syekh Mubin bin Hadi Al-Wadi rahimahullah menyamakannya. Ya. Kalau yang lainnya tidak menyamakannya. Allah Taala alam bisawab. Ini masalah gambarnya, ya. Masalah permainannya, ya, tinggalkan, ya. Nah, Sahih Bukhari Al-Quran itu 30 juz, ya, butuh waktu untuk dihafalkan, dibaca dengan baik, pelajari. Kok sempat-sempatnya main game, ya. Sahih Bukhari tebalnya seperti itu, perlu dibaca, dipelajari,
dikaji. Kok sempat-sempatnya main kayak gitu ya. Nah, tak pantas bagi orang yang mengerti pentingnya waktu untuk menggunakan waktunya dalam perkara yang sia-sia. Apakah mengajukan diri menjadi seorang pemimpin itu diperbolehkan? Tidak boleh. Enggak boleh. Mengajukan diri itu mencalonkan diri. Kalau ada yang berdalil, Nabi Yusuf kan mencalonkan diri sebagai bendahara negara Mesir saat itu. Ya, itulah kalian suka main game lama. Baca itu surat Yusuf. Ya, insya Allah lupa gamenya. Karena cerita Nabi Yusuf, masya Allah, cerita yang paling bagus dalam Al-Quran. Aksarul Qasas. Ya, nah, Nabi Yusuf itu nggak minta ya. Ketika beliau dinyatakan benar dibebaskan dari penjara karena fitnah, ya, difitnah. Maka raja saat itu kemudian menyatakan gimana? Inna laka ladaina apa ya? Sesungguhnya kamu sekarang dalam Yusuf bilang, sesungguhnya kamu sekarang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kami. Artinya kami angkat sebagai apa ini? Pejabat negara. Maka Nabi Yusuf alaihissalam karena sudah terlanjur diangkat, maka beliau nggak mau kemudian sampai disuruh melaksanakan tugas yang bukan bidangnya. Nah, beliau ini ahli dalam masalah apa? Masalah kebendaraan. Ya, kebendaraan. Beliau menyatakan, ij'alni khazainul ardh. Jadikan aku bendahara negara saja. Ya. Tapi orang-orang ahlul lahu wal bidah yang memang biasa mencari-cari cuplikan-cuplikannya saja, nggak sempat karena terlalu banyak main game itu tadi. Yang diambil itu ialah ij'alni khazainal ardh. Jadikan aku sebagai bendahara negara. Seandainya benar pendalilan mereka, maka mereka dihadapkan dengan satu masalah yang kedua yang berat. Apa itu? Syariat Nabi Yusuf nggak berlaku bagi syariat kita apabila bertentangan dengan syariat kita. Syariat kita melarang. Ya, nah, apa maksudnya? Nah, syariat sebelum kita tidak berlaku untuk syariat kita bila syariat kita tidak memperkenankannya, yakni syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disyariatkankah sewaktu khatib Jumat berdoa, maka para jamaah mengangkat kedua tangannya disertai mengucapkan kata amin? Tidak disyariatkan dan termasuk fitnah dalalah. Bagaimana caranya? Madam nafsu, syahwat yang menggebu-gebu. Ya seperti posisi anak yang masih kuliah ini, ya belum bekerja lagi. Ya, tolong dijawab ya. Hamba Allah. Oh, iya. Benar. Ya, kalau sudah mampu untuk menikah, ya nasihatnya ialah seperti sabda Rasulullah, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Menikah cara yang tepat untuk meredam nafsu yang menggebu-gebu. Enggak masalah, ya. Banyak yang mengamalkannya kok, ya. Nah, gimana? Baca kan? Ya. Mana lagi itu? Jayan itu, teman. Ayo, baik. Itu. Belum kerja itu, ya, masih kuliah itu sudah menikah, ya, dalam rangka itu juga, ya, memang begitu. Kalau tidak mampu menikah, al-ba'ah, ya, nggak mampu untuk menyelenggarakan walimah, karena yang bertugas dalam Islam yang menyelenggarakan walimah itu laki-laki, ya laki-laki, bukan pihak perempuan ya. Kalau dikasih perempuan itu dia namanya, ya, dikasih tanggung jawabnya laki-laki itu pengadaan walimah, ya, pemebaan. Jika mampu, maka apa ini? Pisau dengan puasa. Puasa Senin Kamis. Oh, enggak mempan. Puasa Daud. Kau aduh.
Ustaz, sehari puasa, sehari ketidak lebih sering telernya. Kalau sudah teler itu, sudah pikirannya tidur. Enggak pikir macam-macam. Tapi kalau kenyang, menggebu-gebu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan ialah menghindari lingkungan-lingkungan yang memancing syahwat Anda menggebu-gebu itu. Nah kalau tiap hari puasa, sudah menikah sekalipun, tapi teman duduk di bangku kuliahnya itu, perempuan, kanan, kiri, depan, belakang, maka kata Syekh Al-Fajri dalam nasihatnya kepada Salafin Indonesia yang di sana, beliau menyatakan, hatta orang yang memiliki agama yang kuat sekalipun jebol agamanya. Jebol pendamping kanan saya fulana, pendamping kiri saya fulana, pendamping depan saya fulana, pendamping belakang saya fulana. Kemana-mana terus. Allahul musta'an. Ya sudah. Ya. Apalagi ini buka aurat. Wah, sudah. Tertutup saja sudah. Gini-gini. Apalagi terbuka. Allahul musta'an. Ini paling penting itu, ya. Itu namanya firar minal asad. Firar minal ajdam, firar minal asad. Ya kamu lari dari penyakit apa ini? Ya? Ustaz ya? Seperti kamu lari dari apa ini? Singa. Firar minal mar'ah. Firar minal asad. Lari kamu dari wanita seperti itu. Ya, seperti kamu lari kalau ada singa. Nah, kalau nggak lari, ya sudah. Kau sendiri ya. Mau dinasihati sampai satu Quran semuanya, semua akan disampaikan. Nah, kalau kayak gitu keadaannya ya jebol. Ya. Wallahu ta'ala alam. Apakah beberapa sahabat yang mengangkat Utsman dan Ali melalui kesepakatan bersama itu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat? Apakah sama dengan sistem demokrasi yang melakukan musyawarah dalam memilih pemimpin? Kata-kata musyawarah dalam demokrasi itu tidak tepat. Yang ada di mereka itu ialah apa namanya? Suara terbanyak. Ya, suara terbanyak ya. Kemudian yang kedua, seandainya mereka bermusyawarah, anggota yang bermusyawarah beda dengan ahlu syura dalam Islam. Kalau mereka semua lapisan masyarakat, semua perwakilan masyarakat, semua yang berbeda agama sekalipun ikut bermusyawarah. Sedangkan dalam Islam, ahlu syura itu ialah mereka-mereka yang adil. Yang ikut bermusyawarah itu mereka yang adil. Yang memang ahli dalam masalah agama, yang ngerti kondisi umat. Beda. Wallahu ta'ala. Mari insyaallah lain kali akan kita lanjutkan ya pembahasan berikutnya. Mesti ingat ya sama panitia. Wallahu ta'ala alam.